Budi Suwadi, terima kasih banyak bekerjasama dengan Kapolres Jakarta Utara. Setelah berlangsung sekitar 7 jam sejak Selasa siang, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta di tingkat kota Jakarta Utara akhirnya rampung pada Selasa 3 Desember malam. Rapat pleno yang digelar di sebuah hotel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini berjalan lancar. Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahdir Maloko mengungkapkan bahwa rekapitulasi perolehan suara bisa selesai cepat karena tidak menemui kendala yang berarti. Selama rapat pleno, tidak ada saksi dari masing-masing paslon yang menyatakan keberatan. Hanya saja, saksi dari paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono menyampaikan keterangan yang kemudian dicatat sebagai kejadian khusus. Keterangan tersebut berupa pandangan dari saksi Ridwan Kamil yang menilai KPU Jakarta Utara kurang maksimal dalam sejumlah hal. Namun, keputusan saksi paslon Ridwan Kamil untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi tidak berdampak terhadap keabsahan berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara. Sesuai aturan, hasil rekapitulasi tersebut telah ditandatangani oleh sejumlah pihak, termasuk petugas KPU, Bawaslu, dan salah satu saksi pasangan peserta pilkada. Untuk hasil rekapitulasi suara, paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul di Jakarta Utara dengan perolehan 328.486 suara. Dari 6 kecamatan yang ada, Pramono Rano unggul di 5 kecamatan. Disusul oleh paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dengan perolehan 261.463 suara. Dan terakhir paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana Abioto dengan perolehan 77.026 suara. Jadi tanpa ada halangan yang berarti, masing-masing saksi pasangan calon juga sudah menyampaikan keberatan saksi maupun kejadian khusus yang terjadi pada saat rekapitulasi di kecamatan, tingkat kecamatan juga sudah kita sampaikan dan tidak ada masalah, sudah terselesaikan oleh teman-teman PPK di tingkat kecamatan. Lalu di tingkat kota tadi hanya ada satu paslon yang keberatan terkait dengan partisipasi pemilih, pemberitahuan tidak terdistribusi, itu pun sudah kita laporkan pada pleno kali ini. Jadi total perolehan di 3 paslon ini baik di masing-masing kecamatan, lalu kita rekap tadi juga dibacakan oleh Ketua PPK, tidak ada perubahan, sehingga jumlah akhir di tingkat kota, paslon 1 itu 261463, sedangkan paslon 2 itu 77026, paslon 3 328486. Tadi kan ada paslon 1 kan tidak menandatangani gitu Pak. Itu tapi tetap dinyatakan sah. Ini untuk gambaran ke masyarakat kayak apa sih Pak? Ya, jadi dari sisi ketentuan, ketentuannya seperti apa? Dokumen yang namanya berita acara dan sertifikat itu ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Lalu saksi pasangan calon. Dari saksi pasangan calon itu kan kita punya saksi 3. Jadi kalau tidak ada menandatangani salah satu dari antara 3 itu juga tidak mengurangi keabsahan hasil pleno tersebut. Jadi juga nggak salah, itu hak masing-masing saksi ya. Sementara itu, pihak saksi paslon nomor urut 1 kembali tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat kota Jakarta Utara. Sebelumnya, mereka juga tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Perwakilan saksi paslon Ridwan Kamil Suswono, Abdul Karim menjelaskan bahwa pihaknya enggan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi karena menganggap KPU Jakarta Utara kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi.
Abdul Karim menilai kinerja KPU Jakarta Utara yang dianggapnya belum maksimal itu berdampak pada partisipasi masyarakat yang cenderung minim dalam pilkada kali ini. Dengan catatan-catatan tersebut, pihaknya menuntut KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang Pilkada Jakarta 2024, terutama di 4 TPS di Kelurahan Semper Barat. Mereka juga akan berkoordinasi dengan tim Ridwan Kamil untuk melaporkan temuan-temuan di lapangan ke Bawaslu. Ya, dengan catatan-catatan yang ada, dan kami sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman KPUD, kami tidak menandatangani. Nantinya langkah selanjutnya apa Bang? Apakah akan ada gugatan atau ada laporan ke Bawaslu atau seperti apa sih Bang? Kami sudah mempersiapkan itu, terutama beberapa TPS yang menurut kami perlu catatan khusus. Ini kami lakukan pendalaman, mudah-mudahan 1-2 hari ini akan kita teruskan ke Bawaslu. Dan hasilnya juga kami akan sampaikan ke tingkat provinsi. Jadi ada kemungkinan atau penegasannya permintaan dari saksi Ridho ini PSU gitu Bang ya? Ya, di TPS-TPS yang menjadi catatan bagi kami. Sudah ada datanya Bang di seluruh DKI berapa banyak TPS yang diperlukan kami untuk berbicara di wilayah Jakarta Utara saja. Jadi yang baru update kan kepada kami itu ada 4 TPS di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing. Seperti diketahui, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan pemimpin daerah di Indonesia kini telah memasuki tingkat kota.